Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi dari kelas Mazawa 3 akan menjelaskan ringkasan pokok bahasan 3 tentang produksi dan proses produksi. 1. Kegiatan produksi. Dalam memenuhi keinginannya, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut atau barang-barang ekonomi tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku dan setengah jadi dari perusahaan lain untuk diolah menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen akhir. Sebagai contoh, dalam membuat pakaian, maka diperlukan tekstil. Dalam pembuatan tekstil diperlukan benang, dan untuk membuat benang diperlukan kapas yang diperoleh dari perkebunan kapas. Berdasarkan contoh di atas, mulai dari kapas hingga menjadi telah terjadi perubahan bentuk, warna, sifat, dan sebagainya. Dalam prakteknya, ada bermacam-macam dalam menambah guna sesuatu barang. Oleh karena itu, dikenal adanya guna bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. Guna bentuk atau form utility, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat dari suatu barang. Guna tempat atau place utility, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukan. Misalnya, pengusaha angkutan barang. Guna waktu atau time utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan cara guna tempat atau place utility. Yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari tempat ke tempat yang memerlukan. 2. Proses produksi. Sistem persaingan sempurna atau perfect competition. Keputusan barang yang diproduksi, berapa banyak barang yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak kepada perusahaan. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. B. Meminimumkan biaya yang dibayarkan oleh kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Secara diagram, hubungan antara kurva produk total atau TP, produk rata-rata atau AP, dan produk marginal atau MP adalah sebagai berikut. A. Pada waktu penggunaan tenaga kerja sampai pada tingkat tertentu, tingkat A atau inflection point, sehingga kurva TP cekung ke atas atau 0 sampai A, maka kurva AP, kurva MP menjadi naik. B. Pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang dihasilkan kurva TP yang bergerak naik dan cembung ke atas atau A sampai C, kurva produk marginal atau MP menurun. Pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang menghasilkan kurva TP yang menurun, maka kurva MP berada di bawah sumbu horizontal atau MP negatif. Dan D. Pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang membentuk garis singgung pada kurva TP persis melalui titik origin atau titik 0, yaitu pada titik B dari kurva TP, maka MP sama dengan AP dan AP maksimum. 3. Faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan barang-barang lain dalam bentuk yang terdapat di sekitar manusia. Misal, sinar matahari, udara, air, tanah, dengan semua mineral di dalamnya, dan manusia sendiri. Dengan ini dinamakan faktor produksi. Jadi semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut faktor produksi. Sebagian ahli ekonomi membagi faktor produksi dalam dua kelompok besar, yaitu modal dan tenaga kerja. Modal terbagi dalam modal buatan manusia yang terdiri dari bangunan, mesin, jalan raya, dan kereta api, bahan baku, persediaan barang jadi,
dan setengah jadi dalam gudang dan lahan. Dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi. Sumber produksi terbagi dalam 3 macam, yaitu A. Sumber daya alam atau natural resource yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, mineral, dan hutan. B. Sumber daya manusia atau human resource dan sumber daya buatan atau man-made resource yang terdiri dari modal buatan manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource seperti mineral, dan sumber daya yang dapat diperbarui atau renewable resource. 3.4 Badan usaha. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam perusahaan swasta dan koperasi, perusahaan negara, perusahaan daerah. A. Perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing, maupun gabungan swasta asing dan nasional. B. Koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Pendirian koperasi sekurang-kurangnya 20 orang dan melalui rapat anggota dipilih pengurus koperasi dan dibuat akte pendirian oleh pejabat yang berwenang. C. Perusahaan negara. Sesuai Impres Presiden RI nomor 17 tahun 1967, maka perusahaan negara digolongkan menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan terbatas atau persero. D. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemda. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.